Wajib, penyamaran Hesung nyaris saja terbongkar oleh wali kelasnya sendiri. Namun tak ada kapoknya, Hesung bersama Dongmin teman sebangkunya kembali menyelinap pada sebuah bangunan tua untuk mencari emas 10 ton peninggalan dinasti Joseon. Namun alih-alih menemukan harta karunnya, mereka justru bertemu dengan penyusup lain di bangunan yang sama dan menemukan kerangka tubuh manusia. Kemudian penyamaran Hesung pun berlanjut dalam Undercover High School episode ketiga yang sesaat lagi akan Anda saksikan, di mana lagi kalau bukan di Baracarita yang ada wajiknya. Kisah berlanjut dengan Hesung yang melaporkan temuannya di hadapan rekan-rekannya bahwa ternyata kerangka manusia yang dia Dongmin temukan hanyalah kerangka imitasi yang terbuat dari plastik. Hesung meyakini jika TKP tersebut adalah rekayasa yang telah dibuat oleh seseorang yang entah apa tujuannya. Dia menyebar cerita hantu di bangunan tua tersebut, cerita yang sama persis seperti yang pernah Dongmin ceritakan. 경문고 괴담에 집중해야 한다는 것. Namun Hesung tak keluar dengan tangan hampa karena di sekitar kerangka palsu tersebut, Hesung mendapati sebuah sepatu balet berisikan kunci. Kunci tersebut berukirkan segel dinasti Joseon milik Gyungmun, sehingga Hesung menduga bahwa keberadaan emas 10 ton yang mereka cari berkaitan dengan rumor cerita hantu yang beredar di sekolah Gyungmun. Terlebih lagi, Dongmin pernah berkata jika masih ada cerita hantu lain di sekolah tersebut. 경문고엔 총 4가지의 괴담이 있다고 합니다. Sebenarnya di malam itu Hesung nyaris saja tertangkap basah oleh Jaemun si tangan kanan Myungju yang berada di tempat yang sama. Untungnya mereka lolos setelah Hesung berkilah bahwa dia hanya sedang menyelidiki cerita hantu sekolah Byungmun. Dan rupa-rupanya, ternyata Myungju sendiri tak tahu menahu soal kerangka tersebut, tak tahu pula siapa yang telah menaruhnya. Namun nampaknya dia menyadari dan menduga bahwa semua adalah teka-teki yang dibuat oleh Byungmun leluhurnya dengan maksud untuk menyembunyikan emas yang disimpannya. Maka alih-alih Myungju menghukum Hesung dan Dongmin atas kelakuan mereka, justru Myungju membiarkan mereka, berharap kedua siswa tersebut akan menuntunnya pada harta sang leluhur yang selama ini dicarinya. 그러니까 어쩌면 발레 연습실이라뇨? Di episode sebelumnya, ingatkah Anda dengan si bangkai Taeso yang meminjam KTP nenek Dongmin yang ternyata saat itu dia datang dengan mengaku sebagai Hesung? Maka saat si nenek menghubungi Bu Guru Aso dan menceritakannya, otomatis guru kocak ini meledakkan amarahnya. 정혜성이요? 네, 다름이 아니라 Sementara tanpa merasa panas di telinganya karena ada seseorang yang tengah membicarakannya, Hesung saat ini sedang sibuk membujuk besti barunya agar Dongmin menceritakan kisah hantu lain di sekolah Byungmun. Maka dengan senang hati Dongmin pun bercerita. Dongmin berkisah bahwa ada sebuah jam antik di gedung sekolah Byungmun di mana murid-murid biasa menyebutnya dengan sebutan jam kakek. Jam tersebut hanyalah jam tua rusak yang sudah lama tak berdentang, namun saat kamu seorang diri, jam tersebut akan tiba-tiba berdentang. Yang jika siapapun sampai mendengarnya, konon katanya akan ada makhluk bermata merah yang mendatanginya. Akan tetapi sebelum cerita berlanjut, alih-alih datang makhluk bermata merah, justru telinga Hesunglah yang harus berwarna merah karena inilah yang terjadi. 사이에 있었던 일인데. Wajik, Bu Guru Aso datang tersulut amarah akibat fitnah Taeso pada Hesung. Buntutnya, Aso menyuruh Hesung untuk segera datang ke ruang konseling. 국민이 할머니 신분증 왜 가져갔어? Bu Guru Aso pun kembali ke mejanya dan tak habis pikir dengan Hesung yang terus saja berulah. Saat dia merogoh isi lacinya, dia menemukan sebuah headset yang mengingatkannya pada hari pertama mengajar di sekolah ini. Entah siapa siswi pemilik benda tersebut sebenarnya, namun saat Bu Guru Aso mengingatnya, raut kesedihan tergambar jelas di wajahnya. Sepulang sekolah, alih-alih Hesung menemui Bu Guru Aso, justru dia kabur dengan sejuta alasan. Namun kabur bukan sembarang kabur, karena saat itu dia dihubungi Yonghun yang mengabarkan hasil DNA darah milik si penyusup di bangunan tua sekolah Byungmun, yang ternyata
si penyusup yang dimaksud adalah si Pasatpam. Sontak saja Hesung pun langsung mendesak si Pasatpam agar mengakuinya dengan menebak bahwa kaki si Satpam ini terluka, yang membuat si bapak Satpam pun tak mampu mengelak. Namun nampaknya dia tak berhubungan dengan semua misteri sekolah ini, karena beberapa waktu lalu dia pernah menuju ke sebelah gedung tua untuk memberi makan seekor kucing. Namun si kucing malah masuk ke gedung tua tersebut, yang membuat si Pak Satpam tanpa sengaja menemukan lokasi kerangka tersebut. Tanpa sengaja pula dia menjatuhkan handphone dan lampu senternya, yang setelah mengambilnya, momen itulah di mana Dongmin merekamnya, mengiranya sebagai arwah penari balet yang keluar dari persemayamannya. Dan kejadian di malam tadi adalah upayanya untuk menutup kembali lokasi kerangka, sampai akhirnya dia bertemu dengan Hesung dan Dongmin. 없으면 됐습니다. 말하지. 내가 처음 봤을 때 얼마나 Sementara Ansuk kini memiliki markas baru untuk timnya, yang mana daripada di mana dia menyewa sebuah toko roti di sekitaran Byungmun High School, yang bahkan Yujung pun tahu tentang hal ini. Dan Yujung setuju setelah memaksa ayahnya agar menaikkan uang sakunya. 용돈 10만 원 인상으로 합의 봤어. Di tempat lain, Aso yang sedang kesal-kesalnya pada Hesung, tanpa sengaja dia melihat Dongmin bersama Taeso, yang saat itu Dongmin hendak meminta kembali KTP neneknya. Dari sinilah Aso pun mengetahui siapa perundung sebenarnya. Meski pada akhirnya Bu Guru Aso pun tak bisa berbuat apa-apa setelah Taeso mengancam Bu Guru Aso dengan status guru tetap yang hanya akan tinggal mimpi jika guru ini sampai terlibat masalah dengan anak seorang anggota dewan seperti dirinya. Hal tersebut mengingatkan Bu Guru Aso pada perkataan Rian yang menyarankan agar Aso melupakan segala kelakuan Taeso dan jangan sekali-kali berurusan dengannya. Ditambah lagi dengan Dongmin yang terus saja menutupi segala perundungan Taeso yang ditujukan padanya, sehingga Bu Guru Aso pun semakin tak bisa berbuat apa-apa. 죄송합니다. 다음도 그러지 마요. Saat perjalanan pulang, Hesung melihat seorang nenek pemulung yang nyaris tertabrak mobil Yena. Dengan baik hati sampai malam harinya, Hesung membantu nenek tersebut yang ternyata dia adalah nenek Dongmin. 어떻게 된 거야? Nenek Dongmin pun memberikan sedikit uang pada Hesung dan berharap Hesung berteman baik dengan cucunya. Kebaikan Hesung membuat Dongmin merasa bersalah karena terus saja menyeret Hesung pada masalahnya. Meski demikian, Hesung merasa semua tak masalah, yang bahkan dia memberikan nomor handphonenya pada Dongmin untuk berjaga-jaga jika suatu saat nanti Dongmin membutuhkannya. Di malam itu Hesung mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sebuah teh cupuk. Namun tanpa diduga, musuh bebuyutannya menginginkan minuman yang sama. Di luar sana Bu Guru Aso pun menghampiri Hesung dan meminta maaf padanya karena telah bersalah sangka padanya. Melihat Hesung yang tak suka kacang polong, mengingatkan Aso pada teman masa kecilnya, yang tanpa disadarinya, teman masa kecil yang dimaksud ternyata adalah orang yang sama yang kini ada di hadapannya. So 1+1 잘 마실. Kemudian Hesung pun memberikan sebagian uang yang telah diberikan oleh nenek Dongmin, mengatakan ada cerita apa di balik uang tersebut. Hesung berharap dengan masing-masing memiliki uang dari nenek Dongmin ini akan mengikat Bu Guru Aso agar sama-sama memihak orang yang lemah seperti Dongmin. Dan naas bagi Dongmin dan si nenek karena ternyata Taeso telah menggunakan KTP nenek Dongmin didaftarkan sebagai admin permainan judol, yang membuat nenek Dongmin pun pada akhirnya ditangkap kepolisian. 할머니! Tak tahu harus kemana dan bergantung pada siapa, Dongmin menghubungi Hesung dan meminta pertolongannya. 뭐? Merasa perundungan telah menjurus pada pidana kejahatan, Hesung meminta bantuan Aso agar terlibat lebih jauh lagi. Hal tersebut membuat Bu Guru Aso menjadi dilema. Di satu sisi dia ingin menegakkan keadilan, namun di sisi lain dia tak ingin mempertaruhkan karirnya. Namun ketika dia melihat uang nenek Dongmin, Bu Guru Aso pun pada akhirnya mulai membulatkan tekadnya. Maka keesokan harinya, seantero sekolah pun dihebohkan dengan sebuah laporan anonim tentang segala kebusukan Taeso. 그래도 징계는 못 피하겠지. Hal tersebut membuat si bapak wakil kepala sekolah baik pun menjadi tak baik-baik saja mendengar anak emas penunjang karirnya ada yang melaporkan. Dan si baik curiga
jika Asolah sang pelapor. Maka dengan rasa keadilan yang tinggi, dengan tekad perlawanan menggelora dalam dirinya, Bu Guru Aso 자리로 오세요. 쌤이에요? wajib, dia malah lempar batu sembunyi tangan, mengamuk tak karuan sampai si baik kewalahan. 됐네요. 알겠습니다. 저기 일로 와요. 일로. 아니, 수아. Peristiwa ini membuat OSIS pun melakukan rapat darurat, termasuk pula membicarakan Haesung yang telah mempermalukan anggota OSIS. Namun untungnya Yena justru merasa senang dengan aksi Haesung yang tak pernah dilakukan oleh murid manapun. Yujung menduga jika Yena tertarik pada kakaknya. Dan sebuah fakta pula jika ternyata Yena dan anggota OSIS lainnya memperlakukan Yujung layaknya seorang pelayan. Di malam harinya, menghabiskan rasa penasarannya, Haesung diam-diam memasuki gedung sekolah untuk memeriksa jam kakek. Namun tepat saat itu, kehadiran Myungju menghentikan penyelidikannya. Myungju mulai curiga jika Haesung bukan sekedar murid sekolah dan menduga jika jam kakek adalah petunjuk lain untuk menemukan keberadaan emasnya. Di kantor polisi, Dongmin menemani neneknya, berjanji akan segera membebaskannya. Namun saat pulang, Dongmin telah menunggu kedatangannya. 동민아. Entah intimidasi seperti apa yang diberikan Taeso pada Dongmin, karena keesokan harinya, saat Myungju hendak menengahi masalah ini, di mana Aso pun menjadi wali bagi Dongmin, di hadapan Bu Guru Aso, Dongmin berkata bahwa semua laporan pada Taeso adalah kebohongan, dan berkata jika Haesunglah perundung yang sebenarnya. 정혜성이에요. 이사장님이 알아서 잘 해주실. Di malam harinya Haesung pun menemui Dongmin dan bertanya mengapa dia memutarbalikan fakta dan sampai hati mengkhianatinya. Dongmin pun menimpalinya dengan air mata dan berkata bahwa nyawanya terancam. Ditambah lagi, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh ayah Taeso akan membuat si nenek terus mendekam di penjara. Namun alih-alih memarahinya, Haesung justru memaklumi tindakan Dongmin. Namun jelas, Haesung tak bisa diam saja. 이렇게 신원이랑 신상 주변인물 전부 파악해. Keesokan harinya, digelarlah sidang sekolah untuk mendakwa Haesung. Namun Haesung meminta agar Bu Guru Aso mengulur waktu, karena jika Taeso sulit untuk disentuh, maka Haesung akan menelusuri rekan mafia Taeso yang telah mendaftarkan KTP nenek Dongmin sebagai admin game judo. Persidangan dihadiri oleh orang tua Taeso tanpa kehadiran Haesung, di mana Bu Guru Aso sebisa mungkin mengulur waktu. Namun tetap saja, Dongminlah yang berada di bawah tekanan yang membuat persidangan berjalan sesuai dengan yang Taeso harapkan. Akan tetapi, sesaat palu penghakiman memvonis Haesung, Haesung datang menyeret si mafia. 죄송합니다. 늦었습니다. Entah bagaimana jalannya persidangan dan entah apakah nenek Dongmin bisa terbebas dari segala tuduhan, semua bisa Anda saksikan di episode selanjutnya. So jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan alur cerita lanjutannya. Dimana lagi kalau bukan di Bara Carita yang ada wajiknya. Mimin undur diri, sehat selalu, Om Yan pamit.